Ya, setidaknya bisa dipahami ya dampaknya tadi dari peraturan, kebijakan gitu ya, kebijakan gitu terhadap kondisi terhadap bisnis gitu. Nah, kalau di Indonesia kondisi politik juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak tahun 2019 kemarin pemilihan presiden gitu, banyak bisnis yang menghentikan langkah ya menghentikan langkah. Jadi nggak mau ini dulu, nggak mau bikin inovasi dulu gitu karena melihat dulu takutnya nanti pemerintahnya ganti, peraturannya ganti. Itu nah seperti itu. Nah, itu ya yang terjadi di sana. Nah, karena ketika peraturannya ganti ya ini nih, kita mesti nyusun lagi strategi gitu ya. Nyusun lagi strategi ya nanti ujung-ujungnya pelaksanaannya kan mesti berubah lagi kalau kalau strateginya berubah karena peraturannya. Gitu nah seperti itu. Berbeda dengan era presiden yang sebelumnya gitu ya. Pada saat era SBY, era sebelum SBY siapa ya? Ibu Megawati gitu. Nah, concernnya kan berbeda ya, concernnya berbeda gitu. Kalau saya belum terlalu terlibat di dalam ini ya waktu itu apa mengamati kebijakan pemerintah waktu itu gitu. Nah, kalau kondisi pemerintah SBY sepertinya bukan concern ke infrastruktur ya, tapi beliau concern ke dalam misalnya kondisi hubungan internasional gitu ya, hubungan antar sama negara luar gitu. Nah, terus itu sih yang saya lihat ya waktu itu kondisinya ke sana karena mungkin waktu itu kondisinya pemerintahannya Bu Mega, Pak SBY sendiri kan itu kan kondisi harus memperbaiki dampak dari krisis ekonomi tahun 98 yang dulu sudah pernah terjadi saat apa dolar kita naik sampai 18.000 sampai berapa gitu nah ke sono. Jadi dampaknya masih dirasakan sampai pemerintahannya Pak SBY. Gitu nah seperti itu. Gitu. Nah, begitu pemerintahan yang sekarang sudah dampak yang dulu sudah mulai bisa teratasi sehingga bisa fokus ke dalam hal-hal yang lain. Salah satunya adalah infrastruktur seperti ini. Dan seperti itu. Itu ya. Nih dampaknya. Nah, kemudian, nah ini biasanya kalau kita bicara mengenai kondisi politik, government, sama kondisi legal, peraturan-peraturan gitu. Nah, ini biasanya yang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tadi seperti yang tadi kan sudah ada ya kayak pajak, apa segala macam. Nah, kita di sini teman-teman di akuntansi kita ada ya mata kuliah pajak gitu dan salah satu konsentrasi yang cukup laris peminatnya di prodi kita gitu. Nah, jadi eh, apa namanya untuk menyusun strategi nanti teman-teman akan sangat dibekali sama pengetahuan mengenai perpajakan di mata-mata kuliah perpajakan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu ya kondisi pajak gitu. Nah, terus ya kadang-kadang kondisi di negara di gini. Kalau kita ini kan kondisinya sebuah perusahaan itu kemungkinan besar itu melakukan impor dan ekspor ya gitu aja. Bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang kesannya kalau kita baca berita apa gitu misalnya UMKM apa sudah memasuki pasar ekspor. Nah, kesannya itu kan hebat sekali ya kalau UMKM sudah bisa ekspor. Jadi kalau perusahaan sudah bisa ekspor itu tuh sebuah tingkat keberhasilan yang patut diacungi oleh jempol gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi perlu diperhatikan ya ketika mau memasuki pasar internasional ya hati-hati juga. Tadi yang dicontohkan sama saya, dicontohkan di diktat di sini kondisi politik ini masih kondisi internal. Artinya kita berbicara mengenai kondisi internal di Indonesia. Kalau kita bisnisnya hanya dalam Indonesia, tapi kalau kita mau bisnisnya keluar, hati-hati dengan kondisi ini semua memiliknya negara luar yang kita mau datengin mau kita jadikan sasaran pasar kita. Karena bisa berbeda peraturannya di sana. Ya, peraturannya bisa berbeda gitu. Environmental Protection Law ini pasti beda nih gitu ya. Indonesia tidak terlalu baik ya perlindungan terhadap lingkungannya, tapi kalau kita masuk negara tetangga yang paling dekat ya Singapura, ini udah beda sekali gitu ya peraturan di sana. Gitu nah seperti itu. Apalagi udah masuk ke impor ekspor gitu ya. Hubungan globalnya. Nah, sampai di sini nih location untuk penanganan teroris kita seperti itu. Ya, nah
Ini terjadi ya teman-teman. Jadi, saya pernah punya teman gitu ya, teman dia, di Belanda, nah kemudian dia sekolah gitu. Nah, ketika sekolah itu dia ya namanya mahasiswa ya kan pengen kerja gitu. Nah, terus buka usaha jualan. Nah, itu nggak boleh, bukan nggak boleh, dia pikir tinggal main jual aja gitu ya, tinggal main jual aja ke teman-teman sekolahnya apa segala gitu. Nah, ternyata ketika dilakukan seperti itu dia dikenakan surat peringatan, dikenakan kalau tetap melakukan nanti visa studentnya dicabut gitu seperti dan dia akan dideportasi dipulangin karena dia dianggap aksi teroris tersembunyi gitu nah seperti itu. Nah kayak sampai ya seperti kalau kita kan enggak ya di kita mau jualan-jualan nggak akan ada juga yang menyangka itu teroris meskipun mungkin bisa bisa betul juga gitu ya tapi kalau di sana itu yang kejadian di teman saya di Belanda itu ya dia sekolah di Maastricht ya Maastricht University gitu nah di sana seperti itu kejadiannya ya seperti itu kejadiannya gitu nah jadi saya juga belum pernah ke sono ya jadi nggak cuma dengar ceritanya seperti itu gitu nah seperti itu. Nah, itu kondisinya di sana. Kemudian misalnya kalau di inter Indonesia ya, intra Indonesia itu kan kita biasa ya kalau kita setelah kerjasama kita selesai, kita memberikan apa namanya? Memberikan tanda terima kasih, gitu, tanda terima kasih gitu. Nah, tapi udah selesai nih ceritanya udah selesai kerjasamanya udah benar udah selesai gitu ya udah sesuai perjanjiannya udah beres udah gitu salaman ya terima kasih terus saling memberikan tanda terima kasih itu kan wajar ya kalau di kita. Nah saya pernah dengar cerita itu kalau di Jepang seperti itu ya itu ini nih apa namanya bisa disangkut pautkan dengan oh mau ini ya mau itu udah ada peraturannya kalau di mereka tuh nggak boleh ada saling memberi seperti itu karena syarat kaitannya dengan penyuapan ininya apa pengertiannya gitu nah seperti itu tuh ininya nah jadi jangan cuma menganggap kok ekspor itu hebat ya tapi perhatikan juga ekspor itu eh, apa ya hal-hal yang perlu diperhatikan gitu mengenai negara-negara yang mau kita tuju di sana dan seperti itu. Ya, karena kondisi politiknya terus peraturannya itu bisa berbeda di sana. Nah, itu kondisinya gitu. Nah, sehingga makanya kalau mau masuk ke pasar global gitu harus punya banget informasi yang cukup mengenai ya kondisi politik di sana, peraturan di sana, bahkan pengetahuan mengenai budaya. Ya, saya tidak memiliki pengetahuan yang banyak mengenai budaya di luar negeri ya. Itu juga cuma cerita dari rekan-rekan yang udah ke sana aja gitu nah seperti itu. Ya, seperti itu ke sana. Nah, kita masuk ke yang berikutnya ekonomi, tapi saya pindah video aja ya biar teman-teman videonya ini bisa per parsial gitu ya seperti itu.